Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Misnawati. Saya salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui konsep ABK lebih dalam. Langsung saja, apa sih itu ABK? ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keberdosan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, di sini saya mau menjelaskan 7 gangguan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Apa sih itu tunanetra? Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dan berwarna merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perubahan penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, yang dihasilkan oleh dari tes Snellen dapat dikelompokkan menjadi berbagai tongkatan. Hasil tes Snellen 20/20 feet atau 6/6 meter menunjukkan bahwa penglihatan normal. Nah, langsung saja kita beralih kepada poin kedua, yaitu klasifikasi tunarungu. Apa itu tunarungu? Ketunarunguan adalah satu istilah umum yang menggambarkan semua derajat dan jenis kondisi tuli deafness terlepas dari penyebabnya dan usia kejadiannya. Nah, sejumlah variabel derajat, jenis, penyebab, dan usia kejadiannya berkombinasi ke dalam diri siswa tunarungu yang mengakibatkan dampak yang unik terhadap perkembangannya personal, sosial, intelektual, dan pendidikannya, yaitu yang pada gilirannya hal ini akan mempengaruhi pilihan dan gaya hidup pada masa dewasanya, terutama pada kelompok sosial dan tingkat pekerjaannya. Nah, faktor-faktor penyebab tunarungu yaitu faktor sebelum anak dilahirkan antara lain karena faktor keturunan salah satunya atau kedua orang tua merupakan penyandang tunarungu. Selain itu, akibat penyandungan yang diderita oleh ibu pada waktu kehamilan seperti penyakit campak rubella, keracunan darah, penggunaan obat-obatan ataupun pembawa sifat abnormal. Ya. Cara berinteraksi tunarungu. Nah, berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Itu yang pertama, cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatiannya. Jika Anda berniat untuk berkomunikasi dengannya, sentuh atau tepuk pundak-pundaknya untuk memberi isyarat. Nah, yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang di dekat Anda. Nah, yang ketiga, sejajarkan posisi wajah saat akan memulai berkomunikasi. Sejajarkan letak mata dengan dirinya. Pastikan tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup tenang. Nah, yang keempat,
Kotak mata selama berbicara dengan penyandang tunarungu jangan lepaskan. Kontak mata dan fokus dari dirinya. Lepaskan media penghalang ataupun apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi, seperti masker atau kacamata hitam. Tidak ada salahnya untuk menggunakan ekspresi wajah agar dia lebih memahami arah pembicaraan ya. Nah, yang terakhir ini, bicara dengan normal. Hindari berbicara dengan cara berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan penyandang tunarungu dalam membaca gerakan bibir. Sebaiknya berbicara dengan suara yang kecepatan normal. Hindari pula berbicara sambil mengunyah ataupun menutupi mulut ya. Nah, sekarang kita beralih pada poin ketiga ya, yaitu klasifikasi tunawicara. Nah, tunawicara itu penyandang disabilitas bicara ini memiliki beberapa karakter loh. Antara lain memiliki suara sengau, cadel, bicara tidak jelas, dan tidak mengeluarkan suara saat berbicara. Cenderung pendiam, pandangan tertuju pada satu objek, menggunakan komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan keinginan, serta lebih memilih berkomunikasi secara tertulis. Anak dengan gangguan agar dengan atau bicara dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang keempat, pengertian tunadaksa. Apa sih itu tunadaksa? Nah, tunadaksa itu adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Nah, kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Nah, jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz, kelainan yang dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu adalah yang pertama tunadaksa ortopedi. Nah, tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh ataupun daerah persendian yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Nah, yang poin kelima adalah ADHD. Apa sih itu ADHD? Nah, ADHD itu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak ya. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Nah, karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik ya. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya. Dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Poin 6.
Sejarah dan pengertian autisme. Apa sih itu autisme? Autisme adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang berarti diri sendiri. Autis bukan suatu jenis penyakit tetapi merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak ya. Nah, umumnya dapat terdeteksi sejak anak lahir atau usia balita di bawah 3 tahun. Nah, sehingga menyebabkan anak dapat terdeteksi sejak anak lahir atau usia balita di bawah 3 tahun sehingga menyebabkan anak tidak mampu membentuk hubungan sosial atau pengembangan komunikasi secara normal. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, emosi, dan aktivitas imajinasi. Nah, karakteristik anak penyandang autis ya. Di sini yang dimaksud dengan karakteristik anak penyandang autis. Anak penyandang autis sangat beragam dilihat dari kemampuan yang dimiliki, perilakunya, bahkan tingkat inteligensinya. Karakteristik berikut dapat ditemui pada anak penyandang autis. Nah, yang pertama itu 1. Hambatan dalam komunikasi, misal berbicara dan memahami bahasa ya. Yang kedua, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau objek di sekitarnya serta menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Yang ketiga, bermain dengan mainan atau berbeda-beda lain secara tidak wajar. Keempat, sulit menerima perubahan pada rutinitas dan lingkungan yang dikenal. 7 adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan yang mengendalikan emosi dan kontrol sendiri dan kontrol sosial. Nah, individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, di sini ciri-ciri anak tunalaras itu yang pertama, mengalami gangguan perilaku, berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, suka mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati. Nah, itu adalah ciri-ciri tunalaras, oke? Dan di sini saya mau menjelaskan lagi tentang karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional tunalaras dijelaskan, yaitu masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenal sanksi oleh kelompok sosial ya. Perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang, dan menentang, tidak dapat bekerja sama ya. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.